Dalam menentukan pilihan, masing-masing memiliki skala prioritas. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut apa yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya. Ada kalanya saat memperjuangkan sesuatu, tinggal kita sendiri. Tak ada yang menemani. Lantas, bukan menjadi alasan untuk langkah kita berhenti. Tentukan pilihan sendiri. Jalani sepenuh hati, temukan yang dicari. Berangkat dari pagi, kami berdua menuju ke Kabupaten Goa, tepatnya di Malino. Iya, kali ini cuma berdua. Hanya ada saya dan Bokir. Sesuai dengan perkataan, sekalipun cuma berdua, tetap gaskan. Sebenarnya, ada beberapa lagi yang pengen ikut. Tapi mendekati hari keberangkatan, mendadak mereka semua punya agenda penting dan mendesak. Ada yang punya tugas dari atasan, ada yang menghadiri undangan pernikahan, ada yang menyiapkan materi sidang kelulusan, ada juga yang tidak mendapatkan izin, karena suatu dan lain hal. Itu semua bisa dimengerti. Kan masing-masing punya dasar alasan. Nggak kayak tiba-tiba hilang setelah first meet. Aduh. Soal pendakian yang hanya beranggotakan 2 orang, sebenarnya tidak disarankan. Mungkin minimal 3 orang, bagi sebagian pendapat, untuk meminimalisir risiko bila terjadi malapetaka, sekaligus meringankan barang bawaan kelompok. Kecuali memang sudah saling tahu satu sama lain, lebih dari hanya sebuah kenalan, yang dimana kalau sudah saling lihat gerak-geriknya, sudah tahu apa maksudnya. Juga tahu masing-masing basic yang harus dilakukan kalau terjadi ini dan itu. Ditambah satu selera humor sebagai nilai plus. Ya, boleh-boleh aja. Bicara siapa? Oh iya, sekadar info, Bokir tak lama lagi akan menikah. Kalian tidak salah dengar, menikah. Perbedaan umur antara saya dengan Bokir yang tidak jauh berbeda, ia memilih menikah muda. Kebetulan calonnya berdomisili di Malino, juga mempunyai toko campuran. Bokir menawarkan untuk singgah di rumah dan tokonya, sekaligus melengkapkan logistik. Saya iakan. Hitung-hitung melihat calon pasutri satu frame. Hehe. Harap tetap tenang di era gempuran menikah muda. Ya. Merapat ke toko, di daerah pasar, kami turun dari motor, membeli perlengkapan yang dibutuhkan, juga sekaligus bertemu dengan keluarga dari calon istri Bokir. Apa mau dibawa? Sini. Ada di sewa, ada di pindah.
hari Kamis. Itu. Sama biskuit Romata. Mungkin kalau mau biji. Sakit gua. Ih. Itu gitu. Ih. Itu. Setelah rampung, ada satu tujuan lagi yang ingin kami singgahi, yaitu warung. Jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Rencananya, memang perut diisi terlebih dahulu sebelum tiba di kaki gunung, biar nanti bisa langsung memulai pendakian, terhindar dari bunyi perut keroncongan. Bapak bokir. Makan aku. Sehabis makan, duduk bentar turunin makanan. Lalu, kembali berkendara menuju ke desa terakhir, Desa Panaikang. Ini kali ketiga saya pergi ke Lembah Remak. Yang kedua sebelumnya selalu lewat Lembana. Dan ini pertama kalinya kami ke Lembah Remak lewat jalur Desa Panaikang. Jadinya, kami beberapa kali melihat maps untuk memastikan rutenya benar. Saya sendiri mendengar jalur pendakian ke Lembah Remak bisa melalui Desa Panaikang dari sosial media dan info dari teman. Oh iya, jalur pendakian dari Desa Panaikang juga terhubung ke Danau Sleng. Setiba di Desa Panaikang, desa terakhir, kami berbincang-bincang dengan warga lokal mengenai jalur pendakian. Katanya jalur ini sudah lama buka, tetapi mungkin baru-baru ini sebagian orang baru mengetahui, termasuk kami. Memastikan kembali barang bawaan, melakukan pemanasan, berdoa, kemudian memulai berjalan. Iya Pak, insya Allah pulang besok. Iya. Mari Pak. Singgah sebentar di pos registrasi, mengikuti alur prosedur pendakian. Perlu ditekankan, registrasi sebelum pendakian itu bersifat wajib. Kalaupun nggak ada, karena tidak semua punya, setidaknya dapat izin atau diketahui oleh warga lokal, demi kebaikan bersama.
Trek pendakian menanjak terus. Minim bonus. Tapi terbilang masih oke. Tidak mengharuskan menggunakan tangan untuk naik. Pemandangannya sesekali terbuka, juga sesekali tertutup oleh kabut. Dari sini kita bisa melihat hamparan pemandangan terbentang luas, dan beberapa air terjun serta alirannya. Kami yang manusia lemah, beberapa kali istirahat di awal-awal. Betis dan langkah perlu menyesuaikan. Dari awal banget sudah nanjak terus. Ampun, deh.
Ada dua info yang saya dapatkan soal waktu tempuh tiba di tujuan. Yang pertama dari kawan. Katanya paling lambat 3 jam sudah sampai. Yang kedua dari warga lokal tadi. Katanya kalau untuk laki-laki cuma membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai. Ya, kami ingin memastikan apakah benar segitu atau keliru. Terpantau sudah 2 jam lewat sejak kami memulai langkah pertama. Talung sebagai penanda bahwa tujuan sudah dekat belum juga terlihat. Entah kami yang berjalan lambat, terlalu cupu, atau menjunjung tinggi prinsip slow but sure. Yap, di gunung kadang jadi tempat berdustanya orang-orang baik. Kadang bilang, ayo semangat, tinggal 5 menit. Tahu-taunya masih ada 2022 jam. Bilangnya bonus, di depan ada tanjakan yang bikin kena psikis. Hade. Gak apa-apa, memang motivasi punya berbagai macam bentuk. Bawa fun aja. Setelah dinanti-nantikan, kami tiba juga di Talung. Talung merupakan puncak dari Lembah Remak. Dari sini kita bisa melihat Danau Tandara Lili dan Danau Sleng dari kejauhan. Istirahat sebentar, 5-10 menit, lalu kembali berjalan. Sore tak lama lagi akan berganti malam. Belum selesai istirahat, tiba-tiba hujan bergemuruh, membuat kami segera berteduh. Hujan seperti ini rasa-rasanya tidak akan sebentar. Biarpun sudah beberapa hari tidak hujan, kami tetap menyiapkan ponco. Seperti kata pepatah, sedia cadangan sebelum jadi mantan. Salah, maksudnya sedia payung sebelum hujan. Nah, kami memutuskan untuk berjalan sekarang, mumpung masih terang. Daripada menunggu hujan yang tak tahu kapan berhenti, ditambah lagi dengan jalan malam akan lebih merepotkan.
Suasana berubah. Yang tadinya setiap langkah ditemani perbincangan, kini cuma ada keheningan. Mungkin yang terpikirkan hanya fokus dan jalan terus. Gelap sudah tidak sabar ingin menyelimuti. Langkah terasa berat dibanding sebelumnya, akibat efek hujan yang membasahi, juga jalur yang berganti menjadi tempat air mengalir. Kalau saja salah pijak, bisa bahaya. Syukur, kami akhirnya tiba. Tak banyak gerakan tambahan, langsung menentukan titik mendirikan tenda. Sebelum tambah gelap dan dingin. Mengeluarkan barang-barang dari tas carrier, mengatur barang ke dalam tenda, bersih-bersih diri, mengganti pakaian, memasak, lalu ngopi santai. Benar-benar terasa plong. Setelah merasa kenyang dari makanan dan percakapan, rasa ngantuk mulai menyusul. Sehabis merapikan alat-alat masak, matras terlihat seperti kasur empuk hotel bintang 5. Benar saja, belum cukup 5 menit berbaring, kami berdua sudah tertidur. Bangun-bangun sudah menunjukkan pukul 6:30. Menunggu cahaya matahari menghangatkan kami, baru berani keluar tenda. Pemandangan yang ditampilkan sangatlah menyejukkan mata. Cuaca hari ini benar-benar mendukung. Dia plastik. Karena tempat ini cukup luas, kami pun berjalan menyusuri tiap sudutnya. Dari semua titik yang kami singgahi, satu yang pasti, semua memiliki daya tariknya tersendiri.
Kalau ditanya, apakah semua ini sebanding dengan mengorbankan materi, waktu, dan tenaga? Jawabannya iya. Bukan karena semata-mata pemandangannya dan lain hal, tapi lebih ke cerita perjalanannya. Dari awal sampai tiba di tujuan, hingga kembali pulang ke rumah. Toh, pengalaman membuat kita lebih mawas diri, bermekar di tempat yang kita inginkan tumbuh. Beberapa orang menjalankan sesuatu atas dasar kewajiban, bukan karena sebuah pilihan. Situasi dan kondisi yang memaksanya harus mengerjakan. Kalimat, hidup cuma sekali, lakukan apa yang disenangi tidak berlaku bagi sebagian orang. Ada yang perlu melakukan hal yang tidak disenangi terlebih dahulu, untuk bisa melakukan hal yang disenangi kemudian. Maka, beruntunglah ia yang bisa mengerjakan apa yang dicita-citakan. Tempat yang sama tidak cuma memiliki satu jalan. Ada banyak jalan yang beraneka ragam. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di bepergian selanjutnya.